Komplotan remaja pencuri kabel di kantor bank yang terbengkalai di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Beragam kabel gulungan tembaga siap jual berasal dari instalasi listrik bangunan disita polisi. Jatanras Polrestabes Makassar terlibat kejar-kejaran dengan komplotan remaja yang kabur usai kedapatan mencuri di kantor bank yang terbengkalai di Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan. 3 dari 5 pelaku berupaya kabur ditemukan polisi bersembunyi. Sedangkan 2 lainnya diketahui berusia dewasa berhasil kabur dari kejaran dengan masuk ke dalam gang. Remaja yang ditangkap merupakan anak putus sekolah yang bermukim di sekitar lokasi. Ketiganya mengaku berada di bangunan tanpa penerangan dengan alasan hanya sebatas nongkrong. Namun kecurigaan polisi menemukan sejumlah kabel instalasi yang tertumpuk, bahkan diantaranya gulungan tembaga siap jual. Mereka bekerja sama mencuri seisi bangunan dengan beraksi pada malam hari saat kondisi sekitar tengah sunyi. Jatanras sementara melaksanakan patroli. Kebetulan kami ini melintas di jalan Cendrawasih. Begitu kami ada di depan salah satu ruko ini, kami dapati anak-anak yang sementara melakukan pencurian atau mengambil barang-barang yang terdapat di dalam bangunan kosong ini. Dari hasil temuan kami ini ternyata mereka ini mengambil potongan-potongan kabel yang ada di dalam, kemudian mungkin nantinya akan dijual. Guna pembinaan seluruh remaja yang masih di bawah umur itu, dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Polisi berhasil meringkus Raja Copet di Kota Padang. Modus pelaku ialah dengan berpura-pura menjadi penumpang angkot. Assalamualaikum, Maman. Si Raja Copet dari Kota Padang berusia 44 tahun ini tak berdaya saat petugas menggeledah kamarnya. Dalam penggeledahan, petugas mendapati 1 unit telepon genggam hasil curian dan sejumlah dompet kosong. Sebelum diringkus, polisi sudah mengincar pelaku sejak ia melakukan aksi pencopetan. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap pelaku merupakan residivis kelas kakap yang kerap beraksi di angkutan umum dan tempat keramaian. Tim Satreskrim Polresta Padang melakukan pendalaman dan penyelidikan terhadap terduga pelaku, di mana memang terduga pelaku ini berdasarkan informasi yang kita dapat itu sudah 9 kali melakukan tindak pidana yang sama, atau dalam kata lain itu residivis. Selain itu juga pelaku ini kerap beraksi bukan hanya di Kota Padang, tetapi kota-kota di sekitar Kota Padang. Kini si Raja Copet ini sudah mendekam di balik jeruji besi dan tidak bisa lagi mencuri barang milik warga. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, bus Transjakarta Koridor 1 menabrak halte Duku Atas 1 di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Kerasnya benturan membuat bus dan halte mengalami kerusakan. Para penumpang bus Transjakarta Koridor 1 turun ke Jalan Jenderal Sudirman, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Usai bus yang mereka tumpangi menabrak halte Duku Atas 1 pada Minggu malam. Bagian depan bus ringsek usai menabrak halte hingga keluar jalur busway. Kecelakaan bermula ketika bus Koridor 1 trayek Blok M Kota melaju menuju Bundaran HI. Namun jelang tiba di halte Duku Atas 1, tiba-tiba bus oleng dan menabrak trotoar hingga mengarah pintu masuk halte. Kencangnya benturan menimbulkan kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Sementara para penumpang segera dievakuasi. Tadi saya di pos pintu masuk, sedang standby. Tiba-tiba suara keras itu, Pak. Itu keras suaranya. Saya pas lihat oleng, Pak. Saya nggak tahu kalau sudah benturan di sana itu, nggak ada benturan, nggak tahu cuma oleng. Nggak sempat oleng, dia naik ke arah itu tuh, dibuang ke arah tuh yang dekat stasiunnya itu aja. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden ini, sementara penyebab pasti kecelakaan masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Pemirsa, puluhan ribu warga Madura dari wilayah Jabodetabek memadati kawasan Monas, Jakarta untuk menghadiri acara Maulid Nabi sekaligus silaturahmi yang juga dirangkai dengan ngopi bersama. Selain itu juga disediakan berbagai UMKM khas Madura yang disediakan gratis untuk masyarakat. Tokoh Madura, Haji Hairul Umam, yang akrab disapa Haji Her, menggelar kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng warga Madura yang tinggal di wilayah Jabodetabek. Acara yang berlangsung di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat Minggu malam dihadiri ribuan warga Madura. Warga Madura yang tinggal dan bekerja di Jabodetabek berkumpul untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan silaturahmi dan ngopi bareng. Dalam acara ini turut hadir para habib, tokoh masyarakat Madura, ribuan pedagang keliling atau starling, dan ratusan UMKM khas Madura yang disediakan secara gratis untuk para pengunjung. Ya, saya berharap masyarakat Madura yang ada di Jakarta ini kan cukup banyak ya. Alhamdulillah barusan yang hadir berapa ya? Iya, mungkin 100 ribuan ada ya, ratusan ribu. Alhamdulillah. Saya berharap mereka semua dan kita semua bisa kompak dan Madura hadir untuk bangsa. Dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan silaturahmi antar warga Madura dan tokoh-tokoh Madura di perantauan dapat terus terjaga dan dilestarikan. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kalimantan Timur meraih juara umum dalam seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis atau STQH nasional yang digelar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Malam hari ini kita akan mengundang untuk hadir ke atas. Seleksi tilawatil Quran dan Musabaqah Al-Hadis resmi ditutup di alun-alun XMTQ Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam STQH nasional ke-28 ini, Kalimantan Timur meraih juara umum dan memboyong Piala Presiden. Sedangkan posisi kedua serta ketiga direbut Jakarta dan Sumatera Selatan. Sementara tuan rumah Provinsi Sulawesi Tenggara menempati urutan ke-9. Event yang digelar di Kota Kendari ini diikuti 1.027 peserta dari seluruh Indonesia. Nah, tentu kami berharap salah satu cara kami untuk syiar Islam itu melalui STQH seperti ini. Nah, tentu nanti ada kombinasi dengan syiar-syiar yang lain yang kami berharap juga bisa dilaksanakan secara bergotong royong oleh masyarakat melalui berbagai macam kegiatan yang sudah ditunjukkan selama STQH di Kendari ini. Nah, semoga ini bermanfaat untuk Kota Kendari secara khusus dan